Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Saya persilakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terus Pak mau tanya, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Syukur kalau semuanya hadir. Nah, sebelum saya melangkah pada materi yang selanjutnya, itu kita ice breaking 5 menit ya. Jadi semua berdiri. Gandungkanlah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntun. Tidak beranjak Pancasila, ayo kita dalam Indonesia. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kelima, hebat, luar biasa, mantap. Oke, aplaus untuk ketua kelas. Ya, sekarang semua duduk ya. Terus masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Apa pertemuan yang lalu? Ya, silakan. Terkait masa pelaksanaan di Indonesia. Ya, terkait masa pelaksanaan Indonesia. Aplaus dulu. Nah, kapan masyarakat Indonesia mengenal tulisan? Ya, silakan berdiri. Dari masa prasejarah di Indonesia. Terus tanya lagi, bukti apa yang mendukung berakhirnya masa praksara di Indonesia? Ya, silakan. Prasasti IPA di Kalimantan Timur sekitar 300 Ya. 400 Masehi. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pertama adalah apa? Siapa bisa baca? Ya, silakan. Peserta didik dapat menguraikan asal-usul leluhur bangsa Indonesia secara arkeologis dengan jelas. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siapa? Siapa bisa jawab? Ya. Peserta didik dapat membandingkan asal-usul leluhur bangsa Indonesia secara genetik dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siapa bisa baca? Ya, silakan. Peserta didik dapat menganalisis asal-usul leluhur bangsa Indonesia secara linguistik dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, siapa bisa baca? Ya, silakan Misti. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang asal-usul leluhur bangsa Indonesia secara jelas. Sekarang duduk yang rapi, ya. Fokus ke depan untuk menerima pelajaran supaya agar suasana belajar menyenangkan, dapat terjangkau atau dapat kondusif sampai jam pelajaran selesai. Bisa? Ya. Oke? Masih semangat? Ya. Terus Pak mau tanyakan, apakah di kelas kita ini semua peserta didik berasal dari suku yang sama? Tidak. Ada yang suku yang sama? Tidak. Nah, alasannya apa? Ya, silakan berdiri. Karena ada perkawinan silang. Karena ada perkawinan silang, boleh. Ada yang lain lagi? Siapa? Ya, Tidak sama, ada yang dari Jawa, Papua, Sulawesi, dan kebanyakan dari Maluku itu yang dimaksud dengan perbedaan. Gaya kita yang ada di kelas. Kan ada suku Galela, ada suku Tobelo, betul atau tidak? Ada suku Jailolo dan lain-lain sebagainya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengenal leluhur bangsa Indonesia. Yang pertama,
leluhur bangsa Indonesia adalah orang-orang yang telah membangun dan mengembangkan kebudayaan Indonesia sejak zaman prasara hingga sekarang. Terus yang kedua, leluhur bangsa Indonesia tidak hanya berasal dari satu wilayah tertentu. Hal itu bisa dilihat secara langsung di kelas kita ini memiliki banyak perbedaan suku seperti yang sudah kalian sampaikan tadi. Untuk lebih jelas, marilah kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Setelah sebentar saya menampilkan gambar dan video, kalian harus perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Terus setelah itu kalian akan menyimak apa yang kalian nonton tadi. Langsung saya mau tanya, ya? Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang gambar yang ada di sini, kalian perhatikan baik-baik ya. Gambar yang tertancung di sana itu ada 4 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan apa? Saya, Pak. Ya. Gambar yang pertama menunjukkan Sultan Jogja dan suku Jawa. Ya. Gambar yang kedua? Saya, Pak. Ya, silakan Listi. Mantan Gubernur Lukas NMB dari Papua. Ya. Gambar yang ketiga? Saya, Pak. Ya, silakan. Gambar yang ketiga menunjukkan mantan Menteri Pertanian Samudra Yassin Limpo dan suku Bugis dan Sulawesi. Ya. Terus gambar yang terakhir menunjukkan siapa? Saya, Pak. Ya. Panglima Jila dari suku Dayak di Kalimantan. Ya, aplaus dulu. Nah, dari keempat gambar tersebut itu menunjukkan apa? Saya, Pak. Ya, silakan Listi. Para tokoh tersebut berasal dari suku dan daerah yang Kan ya, dilihat dari 4 gambar ini pasti ada yang berbeda. Ada atau tidak? Ada tuh? Nah. Oke, kita lanjut yang berikut. Ya, kalian perhatikan video yang ada di depan ini ya. Simak baik-baik. Kamu tahu tidak kalau jumlah suku bangsa di Indonesia itu yang paling banyak di dunia loh. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh bangsa Minahasa dan Provinsi Papua menggunakan bahasa Asmat. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan? Ternyata ada berbagai suku dan bahasa yang tersebar di Indonesia. Lalu, apa sih faktor yang menyebabkan keragaman ini terjadi? Simak di video selanjutnya ya. Oke, perhatikan apa yang sudah kalian nonton di video tadi. Mungkin ada yang bisa komentar terkait dengan video yang ada ya, silakan. Tampilan videonya sangat menarik. Ya, alasannya bagaimana? Suku bangsa Indonesia sangat banyak dan memiliki perbedaan fisik. Terus ada lagi? Saya, Pak. Ya. Perbedaan suku dapat diketahui dari perbedaan fisik dan bahasa serta di setiap daerah berbeda. Ada yang lain? Oke. Saya, Pak. Ya. Suku bangsa Indonesia sangat banyak dan memiliki perbedaan fisik. Iya, suku bangsa Indonesia yang banyak sehingga menyediakan perbedaan fisik kan. Jadi setiap provinsi ke provinsi yang lain pasti ada punya perbedaan. Kita masuk yang berikut, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah mengapa di negara kita Indonesia memiliki banyak suku bangsa? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Karena Indonesia mempunyai banyaknya pulau. Karena banyak Indonesia mempunyai banyaknya pulau. Boleh. Siapa lain lagi? Ya. Karena Indonesia banyak kekayaan alam sehingga banyak suku yang datang di Indonesia. Ya, ada juga yang lain? Ada. Ya, silakan. Karena Indonesia wilayahnya aman. Ya, karena wilayah Indonesia wilayahnya aman ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ya. Karena Indonesia tanahnya masih luas dan masih banyak kekayaan alamnya. Ya, aplaus. Rumusan masalah yang kedua, siapa bisa baca? Ya, ya, silakan. Dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia? Ya. Saya, Pak. Ya. Dari daerah atau negara yang banyak penduduknya. Ya, dari negara atau negara yang banyak penduduknya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari
wilayah yang berkonflik dan kemudian karena terletak Kita lanjut. Rumusan masalah yang ketiga. Siapa bisa baca? Saya, Pak. Ya. Melalui jalur apa nenek moyang bangsa Indonesia masuk ke wilayah Indonesia? Ya, siapa bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Ada yang melalui jalur darat dan jalur Ada laut. lagi? Saya, Pak. Ada yang melalui jalur lurus dan jalur Ya, ada yang melalui jalur lurus dan jalur belok. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. ada yang melalui jalur hutan dan jalur Ya, ada yang melalui jalur hutan dan jalur. Rumusan masalah yang ketiga. Keempat ya. Siapa bisa baca? Ya, list. Ya, silakan. Apa yang mereka bawa masuk ke wilayah Indonesia? Ya, apa yang mereka bawa masuk ke wilayah Indonesia? Apa saja yang mereka bawa? Siapa bisa jawab? Ya. Leluhur kita bangsa Indonesia membawa pakaian keluarga dan hewan ternak. Ya. Terus pertanyaan yang terakhir, apa dampak dari asal usul leluhur bangsa Indonesia yang berbeda? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan banyaknya wajah-wajah masyarakat Indonesia yang berbeda-beda seperti di gambar tadi. Ya. Apa yang ada di gambar tadi kalian perhatikan baik-baik, berarti kalian bisa mengerti. Betul atau tidak? Betul. Ya, dari kelas kita ini sudah ada yang dari suku yang berbeda, berarti bahasa juga yang berbeda kan? Oke, kita lanjut. Mungkin dari pertanyaan tadi yang ada, mau yang menjawab, ya? Jawaban yang tadi kalian sampaikan itu merupakan jawaban sementara. Nah, untuk itu kita perlu membutuhkan kebenaran. Nah, untuk membentukkan kebenaran kita adakan kajian literatur supaya untuk mencari sumber referensi yang terkait sehingga bisa menghasilkan jawaban yang ilmiah. Bisa paham? Bisa. Bisa. Nah, untuk itu perlu ada diskusi untuk kita bahas pada materi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya bentuk kelompok, karena dari tadi saya lihat banyak yang kurang semangat, mungkin karena faktor mengantuk ya. Maka saya minta semua siswa harus berdiri. Ya. Sudah semua? 5, 4, 3, 2. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih semangat? Kan rasa mengantuknya hilang kan? Ya. Nah, oke. Saya lanjut. Kita membentuk kelompok ya. Ya. Jadi kelompok ini dibagi menjadi 3. Bisa? Bisa. Oke, saya membagi kelompok dengan cara menghitung dari kanan saya. Oke, hitungan mulai. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, hitungan angka 1 di mana? Nah, lihat, ini kelompok 1. Ya, turun tangan. Angka 2. Nah, ini kelompok 2 ya.
turun tangan. Angkat 3. Ya, ini kelompok 3. Nah, sekarang kalian duduk per kelompok ya. Ya, silakan. Sudah? Sudah semua? Ayo duduk. Ya, sekarang saya bagikan LKPD ya. Ini kelompok 1 kan? 1. Ya. Mana kelompok 2? Ah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Kalian diskusi untuk mencari masalah yang ada, ya. Untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan buku referensi ya, supaya kalian lebih jelas untuk melihat di buku. Nah, untuk memperjelaskan lagi, ada yang bawa HP? Ya. Nah, kalian cari di HP di internet terkait dengan materi yang ada. Bisa paham? Bisa. Ya. Jangan kalian cari di luar dari materi. Bisa? Bisa. Kelompok 1 ada HP? Ada. Kelompok 2? Ada. Kelompok 3? Ya. Kalau begitu, silakan kerja. Ada yang belum mengerti? Ya? Ada yang belum mengerti? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Ya, jawab. Bagaimana? Ya, cari jawaban. Soal kan sudah muncul. Kalian cari jawaban di buku paket atau di internet, atau tadi yang kalian nonton di video, baru kalian jawab. Bisa paham? Ya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya, kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Tidak. Kalau tidak, berarti saya anggap semua sudah mengerti. Kelompok mana yang bersedia untuk tampil ke depan? Ya, kelompok berapa itu? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nama siapa tadi? Ya, Julia. Oke, silakan maju di depan. Ya. Nah, kelompok 1 dan 3 dengar apa yang disampaikan, kemudian harus memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Bisa paham? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa bahasa Indonesia harus berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain? Jawabannya adalah karena beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia masih berasal dari suku Austronesia. Namun, bahasa di setiap suku dan daerah selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah berbeda. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2 dan 3? Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja? Sebutkan nama-nama suku beserta daerah yang ditinggali di Indonesia.
Kelompok lain bisa bantu menjawab. Saya bintang tamu ada 5 suku, yaitu Galela, Pabelo, Sangkil, Bugis, Buton, dan Jawa. Ada juga suku Minangkabau. Apakah kalian puas? Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana yang bersedia? Ya, kelompok 3. Kalau siapa aktif diskusi, saya akan memberikan nilai. Siapa yang memberikan pertanyaan, siapa memberikan tanggapan, saya memberikan nilai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. rapat-rapat, kasih sandar. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa bentuk fisik seperti rambut, warna kulit, bola mata, dan warna kulit beberapa suku di Indonesia berbeda? Karena asal-usul ras Indonesia memang sudah berbeda sehingga bentuk fisik yang diwariskan juga berbeda. Seperti suku Jawa, Bugis, dan Minang memiliki ciri fisik yang hampir sama karena suku-suku tersebut berasal dari ras Deutero Melayu. Bentuk ini terlihat berbeda dengan suku yang berasal dari ras lain. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya. Apa yang mereka bawa masuk ke wilayah Indonesia? Leluhur kita bangsa Indonesia membawa pakaian keluarga dan hewan ternak. Jawaban kedua, leluhur kita membawa peralatan dan senjata untuk bertahan hidup. Apakah Anda puas? Puas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Mengapa di Indonesia terdapat banyak suku? 1. Karena Indonesia mempunyai banyak pulaunya. 2. Karena Indonesia banyak kekayaan alam sehingga banyak suku yang datang di Indonesia. 3. Karena Indonesia wilayahnya aman. 4. Karena Indonesia tanahnya masih luas dan masih banyak kekayaan alamnya. Apakah Anda puas? Wah! Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa di Indonesia sukunya tidak satu saja? Suku di Indonesia tidak hanya satu saja, tetapi terdiri dari banyak suku. Banyaknya suku bangsa ini disebabkan karena leluhur bangsa Indonesia berasal dari beberapa wilayah yang masuk ke Indonesia pada masa silam. Faktor penyebab keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia ini terdiri atas 4 hal, mulai dari letak wilayah, bentuk negara, dan kepulauan kondisi alam yang beraneka hingga kondisi dan transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ada. Apa dampak dari asal usulah leluhur bangsa Indonesia yang berbeda? Jangan tertawa.
Satu, dampak yang ditimbulkan menyebabkan banyaknya wajah-wajah masyarakat Indonesia yang berbeda seperti di gambar tadi yang kita tunjukkan. Dua, dampak banyak warga Indonesia yang berbeda. Tiga, dampaknya banyak satu suku dan bangsa serta budaya yang berbeda. Apakah Anda puas? Puas. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Melalui jalur apa nenek moyang bangsa Indonesia masuk ke wilayah Indonesia? Ada yang melalui jalur darat dan jalur laut. Dua, ada yang melalui jalur lurus dan jalur berbelok. Tiga, ada yang melalui jalur hutan dan jalur pantai. Empat, ada yang lewat jalur pintas. Apakah Anda puas? Puas. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Nah, apa yang sudah kalian lakukan tadi, ya? Terus, siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang materi kita dari awal sampai akhir ini? Sama bisa? Ya, silakan. Karena negara kita adalah negara bermajemuk yang terdiri dari suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Dan banyaknya pulau-pulau, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Ya, karena bangsa kita ini adalah bangsa yang bermajemuk, berarti yang dimaksud dengan majemuk berarti terdiri dari apa? Suku, bangsa, ya, yang berbeda-beda ya. Nah, yang lebih jelas kalian lihat, saya yang menguatkan untuk menarikkan kesimpulan ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki perbedaan fisik, warna kulit, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan ini disebabkan karena adanya asal muasal leluhur kita yang berbeda yang masuk ke wilayah Indonesia pada masa silam. Perbedaan ini harus kita sikapi karena sebagian besar anugerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman, ya, pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, karena kita Indonesia ini mempunyai hasil alam yang begitu banyak. Bisa? Ya, bisa. Oke. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua atau minggu depan dengan membahas materi yang sama tapi lebih fokus pada penyebaran suku bangsa di wilayah Indonesia. Bisa paham? Bisa. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjut pada minggu depan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar ya?